Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 945 ya Pak Yuda. Silakan Pak Yuda, kita mulai yuk. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 45 tahun, sudah menikah, punya 3 orang anak, tinggal di NTT. Shalom Bapak Gembala dan tim Abam. Saya berasal dari agama seberang, tapi karena menikah saya ikut agama suami saya, yaitu Protestan. Saya sekarang dipilih jemaat sebagai seorang penatua. Saya bersyukur bisa mengikuti pengajaran Bapak di YouTube. Ada banyak penjelasan yang saya tidak mengerti sebagai orang Kristen. Saya belajar sendiri mengenal Kristus dan tidak punya mentor dalam perjalanan kehidupan. Saya jatuh bangun dalam mengenal Kristus. Ada banyak proses yang saya alami dari sakit, rumah tangga, fitnah, kuasa gelap. Bahkan pernah saya bermimpi Raja Iblis memerintahkan bawahannya untuk menangkap saya. Walaupun saya tidak mengerti maksud Tuhan, tapi saya tetap memandang kepada Kristus yang sudah menyelamatkan saya. Ketika saya dalam masalah, pasti ada lagu pujian yang muncul di hati dan setelah saya nyanyikan, hati saya terasa damai. Pertanyaannya Pak, apakah orang yang pernah melawan kehendak Tuhan dan hidup dalam dosa, Tuhan masih mau mengampuni? Saya jawab, ya. Sangat bisa selama dia mengakui dosa itu, minta ampun dan tidak melakukannya lagi atau belajar tidak melakukannya lagi. Ya. Terus, walaupun orang tersebut sudah bertobat, meninggalkan semua dan berusaha memperbaiki kesalahan. Ini pertanyaannya, apakah masih bisa diampuni? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Justru Tuhan mencari orang-orang berdosa untuk bertobat. Ya. Terus, pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 52 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Pulau Siau. Shalom, di sini saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Erasus dan tim Abam, terlebih khususnya untuk ini istrinya ya. Iya. Ibu yang sudah menyembuhkan istri saya. Iya. Ibu dia ya. Iya, Mami dia ya. Mami dia maksudnya. Oke, pendoa terus kita ya, salah seorang pendoa kita, pendoa syafaat kita. Pendoa syafaat ya. Atau pelayan kita, pelayan pelepasan juga. Oke. Walaupun belum bisa jalan, tetapi istri saya sekarang sudah bisa makan. Puji Tuhan, semuanya itu berkat doa dari Bapak dan tim Abam. Saya sekeluarga tidak dapat membalas atas bantuan dari Bapak dan Ibu, hanya Tuhanlah yang membalasnya. Dan juga kepada saudara saya yang ada di Manado, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau tidak ada saudaraku, saya tidak tahu apa yang saya perbuat. Semoga semuanya itu Tuhan yang akan membalasnya. Amin. Pertanyaan lainnya, bisakah saya bergabung dengan tim Abam? Ini maksudnya komunitas Abam. Ya, ini komunitas Abam ini sudah dibangun terus ya. Enggak, ini yang Abam ini kan jumlahnya bisa. Iya. Kita sudah mendapat pertanyaan itu 10.000 loh. Iya. Jadi 10.000 itu minimal 8.000 7.000 orang. Iya. Iya. Ya semua. Ya, kecuali yang mereka bukan nanya mau ngomelin kita. Oke, teruskan. Berikutnya dari wanita usia 29 tahun, Janda. seorang janda punya 2 orang anak tinggal di Bekasi. Shalom Pak, saya ingin bertanya. Papa saya sudah meninggal seminggu lalu, tanggal 26 Februari. Tetapi jujur saya belum bisa merelakan kepergian beliau dan masih mengingat-ingat beliau. Apakah itu termasuk dosa Pak? Ya, tidak dikatakan dosa, tapi juga bisa menyedihkan hati Tuhan kalau saudara memberhalakan perasaan itu. Ya, terus. Dan bagaimana mengatasi anak usia 5 tahun yang selalu melawan dan tidak pernah dengar omongan orang tua. Malah kalau saya kerasin si anak yang lebih keras Pak. Ini pasti ada penyebab mengapa anak seperti itu. Lingkungan, kondisi keluarga. Karena kalau ibunya uring-uringan terus, gampang marah. Ya, itu anak pun psikologinya rusak. Suasana rumah. Saya kira ini suasana rumah. 1, 2 pergaulan. Coba ibu tenang, ibu jangan gerubah-gerubuk ya. Nah, oke, yang pertama soal papa yang sudah meninggal, relakan. Itu kebijakan Tuhan. Jangan lawan Tuhan. Kalau papa masih hidup belum tentu dia bahagia. Jadi Tuhan memanggil dia itu juga dalam rencana Allah demi kebaikan. Kebaikan papamu. Lalu mengenai anakmu, rubah suasana keluargamu. Kalau suasana berubah, anak bisa berubah. Oke? Dia sendiri tanpa suami soalnya. Janda, kelihatannya janda yang bukan cerai meninggal ya, suaminya masih. Ini anak juga bisa stres.
Kenapa orang lain punya papa, saya nggak punya anak, punya papa. Belum lagi mama marah-marah. Belum kalau mama kerja, sedangkan dia tidak punya pengasuh. Ya. Banyak faktor. Tapi kepadamu ya saya ingatkan, cari Tuhan. Doa. Tuhan akan menolong. Ya, hanya Tuhan yang bisa tolong keadaanmu ini. Ruwet. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 47 tahun menikah tinggal di Jakarta. Shalom Bapak Rohaniku, saya mengikuti Bapak sejak 2016. Sudah pernah menceritakan kesaksiannya di Abam 100 sekian episode lalu. Saya sudah pernah sedikit menceritakan perjalanan yang tidak mudah mengikuti suara kebenaran di Abam. Oh ya. Ya, Abam episode 100 sekian gitu. Ya. Saya memang belum bercerita dengan rinci perjalanan panjang bagaimana bisa melewati semua rintangan, sehingga sampai hari ini saya bisa dengan bebas mengikuti suara kebenaran dan mengajarkannya. Tapi semua bisa dilewati. Amin. Melalui chat ini saya hanya mau berterima kasih dan bersyukur kepada Bapa di sorga yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk berguru di perguruan tinggi SSB atau SSY. Sempurna seperti Bapa atau serupa seperti Yesus. Ya. Serta masuk dalam kelas koper, yaitu kelas berkemas-kemas dengan berbagai jurus yang terus dilatih dalam perguruan ini. Oh, terus? Hanya orang-orang seperguruan yang mengerti jurus-jurus yang diajarkan di perguruan ini. Seperti jurus bisa dilewati, jurus 3D. Jurus bisa dilewati, Ya, terus? jurus diam-diam-diam. Jurus 3D, Ya, terus? 3D. Jurus memikirkan Tuhan siang dan malam. Terus? Jurus bunuh diri. Terus? Jurus mati. Jurus tidak punya keinginan apapun. Jurus pulang. Jurus 24 jam dia tidak Allah. Ini lucu banget ya. Padahal serius ini. Tapi geli. Jurus hidup kudus. Iya. Jurus musafir dan seterusnya menyusul jurus-jurus Jurus baru. musafir dan jurus-jurus baru. Iya. Semua jurus. Iya. Terus? Ini padahal serius tapi jadi lucu karena merumuskan jadi jurus. Aduh. Semua jurus Semua jurus saya latih Pak dan memang Bapak belur. Tapi membawa dampak yang luar biasa. Terus? Makin berlatih makin bodoh saya Pak. Makin tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aduh Pak, rasanya ingin cepat mahir menggunakan semua jurus. Kadang hanya bisa menangis karena belum juga lulus. Pak, jangan putus asa mengajari kami ya Pak. Masih Tuhan sisakan orang-orang yang militan Pak. Belakangan ini saya melihat Bapak seperti putus asa. Putus asa yang positif tentunya karena memikirkan pelayanan yang begitu berat. Dan adakah SDM yang benar-benar bisa meneruskan pekerjaan ini jika suatu saat Bapak pulang ke rumah Bapak? Pak, saya yakin orang-orang itu ada Pak, walau jumlahnya sedikit. Bapak tetap semangat ya Pak. Tidak sia-sia apa yang Bapak korbankan. Saya tidak tahu mau ngomong apa lagi. Saya hanya terus berdoa agar Bapak Yahweh melindungi Bapak Rohaniku dan melindungi semua orang-orang kudusnya dan dapat menyelesaikan sampai akhir. Kita berjuang bersama-sama ya Pak untuk membawa sebanyak-banyaknya orang ke langit baru, bumi baru. Saya akan terus mencari Tuhan dan sedia mati walau sulit. Karena hanya ini jalannya jika mau dipakai Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Rohaniku, sehat-sehat selalu Pak, dan salam langit baru, bumi baru. Juga salam krek bagi semua teman-teman seperguruan di Abang. Kayaknya ini tolong dipisahkan, lalu lempar ke email saya. Saya mau jadikan buku nih, jurus bisa dilewati, jurus diam-diam, jurus memikirkan Tuhan siang malam, jurus bunuh diri, jurus mati, jurus tidak punya keinginan apapun. Ini bagus loh. Ini setiap jurus ini bisa jadi buku. Dan ini bisa menjadi atribut dari ajaran kita. Ajaran kita, ini ajaran apa? Ajaran suara kebenaran itu sekarang begini nih. Kalau dulu kan kurang ya. Ini perlu nih, aduh mantep banget nih. Ini siapa sih nih yang bikin begini ya, lucu banget. Ini mah ampun deh, lucu banget nih si apa nih? Ya no name Pak. Dia no name, anonim. Anonim ya. Iya. Padahal kalau dia ngomong pun kita sebut namanya. Iya. Kan bukan suatu yang ini. Usianya 47. Orangnya ceria nih pasti. Iya. Ceria dia pasti, orangnya model ceria dan cerdas gitu. Banyak idenya. Oke. Yuk teruskan. Saya lanjutkan Pak. Berikutnya dari seorang wanita usia 43 tahun menikah, jemaat GSKI Harta Gading. Ya. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Terima kasih sudah berkenan menjawab pertanyaan saya sampai 3 kali. Dan saya sangat terberkati dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Eras.
Dan ke depan saya juga pasti akan bertanya lagi, jadi jangan bosan ya Pak. Pak Eras, kali ini saya tidak ingin bertanya, tapi saya ingin bercerita dan berbagi. Tadi pagi sembari saya ikut menyembah di doa pagi, muncul di pikiran saya untuk tersenyum sambil menghadap ke atas. Seakan-akan berhadapan langsung dengan Bapa dengan hati penuh ucapan syukur dan hormat. Seperti orang tua yang senang melihat anaknya tersenyum bahagia, tentu Bapa di sorga juga pasti akan senang jika kita memiliki sikap yang sama. Karena seringkali kita berdoa dengan muka yang serius atau kadang menangis, tentu Bapa juga menghendaki kita untuk sewaktu-waktu tersenyum ketika sedang kembali ke markas menghadapnya. Dan sepanjang hari setelah itu saya merasa banyak sekali hal-hal yang terjadi yang Tuhan berikan yang tidak berhenti saya syukuri sejak hal tersebut saya lakukan. Semoga bisa memberkati ya Pak. Yuk mari sekali-kali kita berdoa sambil menyembah dengan tersenyum penuh ucapan syukur kepada Bapa, Sang Pemilik kehidupan. Salam langit baru, bumi baru. Ya. Kita kalau berdoa menangis, air mata itu tidak selalu bicara duka cita. Ya. Air mata bahagia juga bisa. Ya. Oke, mantap kesaksianmu. Tuhan berkati. Ayo, selanjutnya dari seorang pria usia 53 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Kabupaten Nias Barat. Terima kasih atas respon dan perhatian Bapak atas surat kami yang pertama, yang telah kami sampaikan melalui Abang. Sampai saat ini tidak ada titik terang tentang masalah uang kami yang telah kami berikan pada salah seorang anggota kepolisian. Dalam kurung seorang bapak yang pernah berjanji pada kami bisa mengurus supaya anak kami bisa masuk anggota kepolisian. Jadi dia ditipu oleh seorang anggota kepolisian. Pertanyaan saya, apakah benar dia anggota polisi atau pura-pura jadi anggota polisi? Hati-hati ya. Orang mengaku anggota polisi, seragamnya bisa dibeli, betul nggak? Pangkatnya ditaruh aja di pundak, tapi itu. Terus. Sebelum ujian kami melakukan DP down payment 100 juta dan ternyata anak kami kalah atau tidak masuk. Setelah itu kami ikhlas, anak kami kalah. Habis itu kami berencana untuk mendaftarkan anak kami di perguruan tinggi di Medan untuk mengikuti kepolisian sudah tidak ada lagi dalam pemikiran kami. Tiba-tiba polisi ini polisi yang sama ya, orang yang sama telepon lagi menanyakan apakah anaknya mau dikasih ibu ada sisipan dengan catatan sediakan. Apakah anaknya mau dikasih? Iya. Ibu ada sisipan dengan catatan sediakan dana 400 juta lagi. Iya. Terus? Di situ kami habis-habisan menjual apa yang bisa kami jual. Sertifikat rumah dikasih agunan di bank. Ambil kredit saya habis sudah pinjam uang ke family. Kami tidak berpikir uang itu utang semua. Setelah kami tunggu pengumuman, anak kami tetap gagal. Wah, terus? Bapak, setelah kami konfirmasi pengembalian uang kami, mereka banyak janji yang tidak jelas. Harus bagaimana kami Bapak Pendeta menghadapi semuanya ini? Terus terang membuat kami sangat menderita dengan permasalahan ini. Tadinya kami anggap suara dari Tuhan karena pada saat istri saya ditelepon sedang ibadah di gereja. Nah ini bodoh. Kita lagi di gereja, lalu ditelepon, jangan dipikir itu kesempatan. Aduh, terus? Kami pikir ini rencana Tuhan bagi anak kami, rupanya mendatangkan bencana. Kami akui ini kebodohan kami sendiri telah mengikuti suara orang yang kami anggap suara dari Tuhan. Kami mohon Bapak Pendeta doakan kami, hanya doa yang selalu kami naikkan kepada Allah Bapa di surga dalam masalah ini. Memang sepertinya ada unsur kesengajaan penipuan dalam masalah kami ini. Karena jelas anak kami sudah kalah ujian psikotes masuk anggota kepolisian, sudah diumumkan terbukti kalah, malah dibuat rencana sisipan yang tidak terlintas di pikiran kami. Tiba-tiba istri saya ditelepon, mau dikasih sisipan anaknya Bu. Langsung masuk pendidikan kepolisian, tinggal penempatan. Sudah berbagai cara kami menolak, tetap diupayakan juga, akhirnya kami jatuh dalam jebakan yang sudah mungkin mereka rancang sebelumnya. Ingin kami perkarakan masalah ini, tapi uang kami tidak ada Pak Pendeta. Istri saya dan saya sendiri tak pernah lupa menaikkan doa pada Tuhan, karena hanya itulah pengharapan kami yang terakhir, berserah pada Allah saja. Walaupun ada beberapa bukti transfer uang di rekening oknum polisi tersebut, kami tak berdaya. Bapak Pendeta, sungguh kami hanya mengandalkan doa yang selalu kami naikkan pada Tuhan. Mungkin ada belas kasihan dari Sang Pemilik kehidupan, sehingga Dia turun tangan membela perkara kami ini. Kami akui di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak Pendeta bahwa kami salah, telah mengikuti suara hati nurani sendiri, sampai kami mengorbankan semuanya untuk mereka hingga keluarga saya menderita. Hanya dukungan doa yang kami harapkan kepada Bapak Pendeta, dan juga kepada saudara seiman yang sudah tahu masalah yang menimpa keluarga kami. Semoga Allah memberi solusi yang terbaik dalam masalah yang menimpa keluarga kami. Ini bisa merusak wajah institusi kepolisian. Kita harus
bertindak, kita akan serahkan pengacara Pak Ara aja untuk menghubungi dia hari ini juga. Siapa polisi itu, siapa namanya, pangkatnya, tugasnya di mana. Ya, laporkan ke Mabes. Ya, kalau betul-betul ada polisi, laporkan ke Mabes. Tapi polisi itu dihubungi dulu, kami akan bertindak. Kami akan menyelesaikan secara hukum. Kalau dia nggak mau ini, ya kita laporkan ke Mabes. Itu bagian apa? Irwasum atau bagian itu? Itu bisa merusak institusi kepolisian. Kita harus ikut menjaga nama baik institusi kepolisian kita. Kita harus ikut menjaga nama baik institusi kepolisian kita yang beberapa waktu lalu sempat naik itunya, kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian. Jangan rusak oleh oknum-oknum ini. Jangan-jangan dia bukan polisi, ngaku polisi. Ya, tolong dihubungi. Dia mau mempersoalkan tapi nggak punya dana karena takut harus bayar pengacara. Kita bantu dia. Kita bantu dia. Tuhan senang kalau kita bantu orang susah seperti ini. Kok jadi marah kita ya? Iya, kasihan. Udah habis 500 juta dia. Betul. 100, 400. Orang Nias ini kan bukan orang-orang kaya. Sampai dianggunkan barang-barangnya. Aduh. Kalau nggak jadi polisi ya nggak apa-apa lah jadi pendeta gitu. Atau jadi pedagang. Kan tidak semua orang terpanggil jadi aparat keamanan. Ini nggak usah ngotot ya. Kenapa mesti ngotot ya? Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 65 tahun menikah tinggal di Surabaya. Tolong bantu doa untuk anak angkat saya. Maaf, tadi bukan Mabes ya. Kalau lapor tuh markas besar kepolisian Jakarta apa ya namanya? Mabes Polri. Iya, Mabes Polri. Mabes Polri. Oke. Iya. Oke, teruskan yuk. Baik. Kita mulai dengan wanita usia 65 tahun, terus menikah di Surabaya. Tolong bantu doanya untuk anak angkat saya supaya diberi Tuhan keringanan dalam hukumnya. Hakim, jaksa, dan pengacara dalam nama Yesus memberi hati penuh kasih pada anak saya. Dan dalam nama Yesus tidak minta uang terus, baik hakim, jaksa, dan pengacara. Tidak minta uang terus, semuanya udah minta duit. Terus? Iya. Terima kasih banyak Pak Pendeta atas semua pertolongan dan doa-doanya. Tuhan membalas berlimpah-limpah. Amin. Saya nggak tahu masalahnya Iya. apa ini. Kalau masalah narkoba memang sulit ya. Masalah apa ini ya? Saya tidak tahu. Kita doakan saja. Tapi yang penting pertobatan ya. Bapak ibunya harus mencari Tuhan supaya anaknya berubah. Saya kira itu ya. Iya. Yuk ibu bapak cari Tuhan, hidup suci. Anakmu bisa berubah. Kalau bapak ibu sendiri tidak sungguh-sungguh cari Tuhan ya nggak bisa. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 51 tahun, single, tinggal di Jakarta Utara. Shalom Pak Eras, saya pernah menulis ke Abam episode 907 tentang perkara perdata saya dengan kedua adik laki-laki saya yang kejam dan serakah, yang menguasai seluruh warisan dan mengambil sertifikat rumah atas nama saya dan memasang hak tanggungan tanpa saya tahu apapun. Saya sudah ceritakan kronologis perkara saya sejak 2019, memakai 3 lawyer Kristen dan selanjutnya ke lawyer Abam atau Pak Mario. Saat ini saya hanya berdoa dan mengalir saja seperti yang Pak Eras ajarkan. Kalau mau masalah kita selesai, kita harus hidup suci, kita melayani Tuhan, dan diam. Karena memang Tuhan pasti juga mau merubah saya lewat proses hukum ini. Ada Tuhan yang hidup, Sang Pembela, dan pasti nanti ada waktunya pembelaan Tuhan nyata. Percuma membela diri melawan adik-adik saya yang memang bengis dan serakah, lebih baik mengalah saja. Terima kasih. Berkat khotbah-khotbah Pak Eras dan ikut doa pagi, saya bisa kuat, tabah, tegar menghadapi proses pendewasaan ini. Dulu saya kecewa banget Pak Eras sama orang tua yang Cina totok, yang pilih kasih. Anggap anak perempuan tidak ada harganya. Kalau anak laki salah dan masuk penjara, dalam kurung kena pasal 266 pun dibela, dikeluarkan, sokok hakim, dan lain-lain. Orang tua juga dulu ke Gunung Kawi dan okultisme. Tapi sebelum mereka meninggal, saya sudah bawa mereka dibaptis di gereja lama saya. Doakan ya Pak Eras, Tuhan selalu membimbing saya. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan keluarga. Kalau soal warisan saya sudah punya pengalaman. Ya. Ketika kita mengalah, kita tidak menjadi miskin. 1, 2, bagian kita tetap akan kita terima lewat cara Tuhan. Lewat cara Tuhan.
kita akan pasti menerima bagian kita. Entah lewat pekerjaan, lewat bisnis, dan lain-lain. Anda dapat warisan, katakanlah 2 miliar. Anakmu sakit, habis 1 miliar. Belum penderitaannya. Ya, betul nggak? Belum lagi ada kecelakaan dan lain-lain. Uang dari pembagian warisan yang tidak adil membuat orang celaka. Dan saya sudah membuktikan itu dalam kehidupan beberapa orang, termasuk dulu kami punya keluarga. Mengalah, kami melihat, membuktikan bagaimana mengalah tidak mendapat warisan. Anak-anaknya jadi orang juga, jadi miskin. Oke, teruskan. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 54 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak. Shalom Pak Pendeta, saya sudah menikah dan berkeluarga selama 20 tahun dan memiliki 2 orang putri. Suami melakukan percabulan puluhan tahun, punya simpanan wanita, kelainan seks, dan ketahuan selingkuh baru 5 tahun ini. Dia tidak bisa ditegur. Kalau ditegur langsung marah-marah, dan yang keluar dari mulutnya, ayo kita cerai, harta kita bagi 2. Dulu saya punya bisnis, tapi karena COVID berhenti semua usaha. Bisnis saya berhubungan dengan pariwisata atau turis. 20 tahun saya berbisnis, uang saya diperas bertahun-tahun oleh suami saya. Tidak ada yang transparan dalam rumah tangga. Handphone diberi password dan keuangan sembunyi-sembunyi. Hidup rumah tangga saya sudah seperti neraka. Suami saya pagi keluar rumah dan malam baru pulang. Dia pulang hanya mandi, pegang handphone lalu tidur. Dia seperti tidak peduli dengan keluarga dan anaknya. Ini sudah bertahun-tahun dan ritualnya seperti ini. Tidak bisa dinasihati sekalipun Pak Pendeta. Jadi saya pilih diam dan berdoa. Kalau terus-menerus seperti ini, jiwa saya bisa sakit. Apakah saya boleh pisah, Pak? Terima kasih. Kalau selama ini ibu bisa melewati, coba lewati dulu beberapa waktu. Masalah ibu akan pasti ada ujungnya. Pasti selesai. Hanya dibutuhkan kesabaran. Saya hanya mengatakan kepada ibu, tunggu sesaat. Ya. Tunggu sesaat. Tuhan pasti akan bertindak. Ini sudah pasti, Bu. Ya. Ibu hanya tunggu waktunya. Jangan ibu yang mengupayakan perceraian. Oke. Terus. Berikutnya dari seorang pelajar wanita usia 19 tahun tinggal di Medan. Shalom Bapak Rohaniku, saya berterima kasih atas jawaban Bapak di pertanyaan sebelumnya. Dan saya mulai melatih diri melakukan seperti yang Bapak bilang untuk tetap menjalani hidup dan belajar sama orang baik di sekitar saya. Namun akhir-akhir ini saya masih sering mudah marah atau emosi, Pak. Dan setelah emosi saya sadari saya salah dan menyalahkan diri sampai kepikiran terus. Bagaimana dengan hal itu, Pak? Mohon saran dari Bapak. Terima kasih. Bapak sehat selalu, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Begini sayang, umur 19 tahun ya. Iya. Wanita ya. Begini. Kalau kamu sudah minta ampun, kamu harus yakin Tuhan mengampuni. Jangan kamu terikat oleh perasaanmu. Tuhan lebih besar dari perasaanmu. Jadi kalau kamu merasa, aduh salahku besar, masih ada. Itu perasaan. Tuhan mengampuni dan Tuhan melupakan. Tapi saya senang kamu bisa menyesali kesalahan. Ini jalan kamu untuk bisa sempurna. Dan pengalaman seperti itu juga saya alami. Ya, saya juga temperamental. Lepas marah, refleks dosa, refleks marah saya cepat. Tapi saya mengakui dosa, saya minta ampun, saya menyesali, saya marah terhadap diri sendiri. Hanya waktu itu saya tidak punya pembimbing. Sekarang saya tahu, jangan memberhalahkan perasaan. Allah lebih besar dari perasaan kita. Kalau kita sudah minta ampun, Tuhan pasti mengampuni dan melupakan. Oke. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 32 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara. Ya. Pak Erasus yang saya hormati, saya ingin bertanya, apakah salah kalau saya berpikir dan mengambil kesimpulan bahwa semua gereja itu lebih banyaknya ngawur dan tidak mengajarkan kebenaran? Namun merasa nyaman untuk tidak tertanam pada suatu gereja ataupun bertumbuh di situ. Dari kesimpulan ini terus dia tidak tertanam dalam satu gereja. Iya, jadi dia curiga sama setiap gereja kali ya. Terus. Namun saya punya pola pikir tanpa menjadi anggota pada suatu gereja dan ketika mati bisa diurus pihak keluarga ataupun oleh Pemkot setempat dan lainnya. Apakah hal ini salah kalau punya pikiran seperti itu? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Untuk orang-orang seperti kamu, kami ini kan punya e-church. Iya.
Kalau satu wilayah nggak ada gereja, ya gerejanya lewat Truth ID online. Kalau ada gereja tapi tidak memberkati, ya tetap online. Nanti kalau meninggal gimana? Pemberkatan nikah bagaimana? Kita bisa minta tolong hamba Tuhan pendeta sekitar itu untuk melayani. Ya, saya kira sementara waktu kita jalani dulu begini. Jangan harap Pemkot. Pemkot nggak bisa memimpin kebaktian pemberkatan nikah atau pemakaman, ya. Kecuali Pemkot di wilayah Kristen yang pengurusnya, pegawainya juga orang Kristen. Padahal juga belum tentu pegawainya Kristen kan. Tapi kita akan melayani lewat Truth ID. Itu ya Pak? Iya, jelas. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 40 tahun, single, tinggal di Jakarta Utara. Shalom Pak Erastus dan tim. Ya. Sebelumnya saya pernah konsultasi ke Abam, dan sampai saat ini ternyata Tuhan belum berkehendak untuk saya berangkat bekerja. Dalam kurung sudah hampir 10 bulan tanpa bekerja. Saya mencoba tenang dan selalu percaya Tuhan tidak akan berdiam diri dengan keadaan saya. Demi bertahan hidup dan menolong keluarga saat mereka butuh bantuan, saya memberanikan diri untuk meminjam pinjaman online. Dan malah membuat saya terlempar ke jurang kegelapan. Nah ini kan, saya tuh nggak ngerti apakah pemerintah memberi izin online ini loh, pinjaman online. Ini menjebak orang jadi mempermudah dapat duit, tapi kemudian akan malah desperate, teraniaya. Dari nomor teleponnya ini luar negeri rasanya ya? Iya Pak, dari luar negeri, tapi sudah 10 bulan tidak bekerja. Gitu. Nah, pinjaman online-nya dari mana dia? Iya. Ini tinggal di Indonesia begitu. Waktu Indonesia kali. Terus? Tinggalnya di Jakarta Utara. Nomornya masih pakai nomor yang asing begitu Pak. Oke, terus. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara berdoa memohon pertolongan Tuhan. Saya menangis, saya sudah bernazar. Bahkan saya memberikan uang saya yang tersisa untuk membantu orang lain dengan tulus dalam kekurangan saya, demi kemuliaan Tuhan. Namun Tuhan masih diam saja. Saya pun sering menolong orang tanpa pamrih, namun saat saya butuh bantuan terasa begitu sulit untuk mendapatkan pertolongan. Apa yang harus saya lakukan? Saya putus asa Pak. Saya cari-cari kerja sementara sambil menunggu dan untuk mencicil hutang yang menjerat saya. Namun tidak mudah karena usia saya dan saya hanya pekerja kasar. Saya bingung dan saya ketakutan. Saya mohon didoakan oleh Bapak dan tim. Melalui Abam ini saya begitu merasa bersyukur, saya bisa curhat serta berharap akan ada keajaiban dan belas kasih Tuhan untuk saya. Terima kasih banyak sebelumnya atas tanggapan yang diberikan Pak Erastus dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kalau kamu dapat pekerjaan, ingat ya, kamu tidak boleh berbuat dosa lagi. Ya, kamu tidak boleh ceroboh karena menyakiti Tuhan. Tuhan akan memberi kamu jalan keluar kali ini, tapi kamu harus bisa dipercayai Tuhan. Tuhan tahu wanita ini, Bapak engkau tahu wanita ini. Aku berdoa, buka jalan untuk pekerjaan dan bisa mengembalikan hutang-hutangnya. Aku minta kepada Bapak di surga dalam nama Yesus Kristus, tolonglah wanita ini Bapak. Amin. Baik saudara sekalian, kita akhiri episode 945, kita masuk 946 ya. Sampai jumpa, Tuhan berkati.